Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan. Simak baik-baik ya. Siraj dan Fakih akan pergi ke taman. Siraj menggunakan sepeda untuk pergi ke taman. Sementara Fakih diantarkan ayahnya menggunakan sepeda motor. Siapa ya yang paling cepat sampai di taman? Betul, Fakih. Karena Fakih menggunakan sepeda motor yang lebih cepat daripada sepeda. Pernahkah kamu memperhatikan rambu-rambu di sepanjang jalan? Tahukah kamu maksud dari rambu-rambu tersebut? Perhatikan gambar di samping. Pada rambu di samping tertuliskan 40 km per jam, yang artinya batas maksimal kecepatan kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut adalah 40 km per jam. Bisa juga dikatakan bahwa kecepatan kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Kilometer per jam merupakan satuan kecepatan yang biasa digunakan. Pertama, kita akan membahas mengenai satuan kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Atau bisa kita rumuskan, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Satuan kecepatan yang biasa digunakan adalah kilometer per jam. Satuan kecepatan bisa kita rubah, tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu tiap satuan antara jarak dan waktu. Satuan jarak yang biasa kita gunakan adalah kilometer, meter, dan sentimeter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Dan 1 kilometer sama dengan 10.000 cm. Satuan waktu ada jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Kalian bisa mencatatnya ya, agar lebih mudah mengingatnya. Selain kilometer per jam, ada juga satuan kecepatan lain yang sering digunakan, yaitu meter per detik. 1 kilometer per jam itu artinya 1 kilometer per 1 jam. Kemudian 1 meter per detik artinya 1 meter per 1 detik. Baik, sekarang kita akan mencoba merubah satuannya. 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik ya? 1 km sama dengan 1000 meter. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 1 km per jam sama dengan 1000 per 3600 meter per detik. Contoh lain, 1 km per jam sama dengan berapa meter per menit ya? 1 km sama dengan 1000 meter, kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 1 km per jam sama dengan 1000 per 60 meter per menit. Contoh selanjutnya, 1 meter per menit sama dengan berapa sentimeter per detik? 1 meter sama dengan 100 cm dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 meter per menit sama dengan 100 per 60 cm per detik. Perhatikan soal berikut ini. 90 km per jam berapa meter per detik ya? Kita tentukan dahulu 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik. 1 km per jam sama dengan 1000 per 3600 meter per detik. Nah, untuk 90 km per jam berapa ya? Tinggal dikalikan 90 dikali 1000 per 3600 meter per detik. Hasilnya adalah 90.000 dibagi 3600 sama dengan 25 meter per detik.
Selanjutnya, kita akan mengukur kecepatan suatu benda. Rumus kecepatan. Rumusnya ada 3. Jadi, Bapak harap kalian bisa mencatatnya ya. Yang pertama, jika yang ditanyakannya adalah kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Kemudian, jika yang ditanyakannya adalah waktu, jarak dibagi kecepatan. Dan yang terakhir, jika yang ditanyakannya adalah jarak, maka waktu dikali kecepatan. Contoh soal, motor Rossi melaju dengan kecepatan 160 km per jam. Jarak yang harus Rossi tempuh untuk mengelilingi sirkuit tersebut adalah 320 km. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi sirkuit? Penyelesaian diketahui kecepatannya adalah 160 km per jam. Jaraknya 320 km. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi rumus yang digunakan adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita langsung masukkan angkanya ya. 320 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi sirkuit adalah 2 jam. Soal kedua, Pak Hari pergi ke kantor yang jaraknya sekitar 84 km menggunakan mobil. Jika waktu yang diperlukan untuk sampai ke kantor adalah 120 menit, maka kecepatan Pak Hari pada saat mengendarai mobil adalah berapa kilometer per jam? Penyelesaian diketahui jaraknya adalah 84 km. Kemudian waktunya 120 menit. Karena yang ditanyakannya adalah kilometer per jam, maka kita rubah dulu 120 menit ke jam, sama dengan 2 jam. Yang ditanyakannya adalah kecepatan. Maka rumus yang digunakan adalah untuk mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya 84 dibagi 2, sama dengan 42. Jadi, kecepatan Pak Hari pada saat mengendarai mobil adalah 42 km per jam. Soal ketiga, Sule naik bus antar kota dari sebuah halte menuju terminal di Mojokerto. Jika kecepatan bus 65 km per jam dan tiba dalam waktu 90 menit, berapa jarak halte tersebut ke terminal Mojokerto? Penyelesaian diketahui kecepatan bus adalah 65 km per jam, sedangkan waktunya adalah 90 menit. Karena kecepatannya menggunakan satuan kilometer per jam, maka 90 menit ini kita rubah ke jam, sama dengan 1,5 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus untuk mencari jarak, yaitu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 65, kemudian waktunya adalah 1,5 jam. Jadi 65 dikali 1,5 sama dengan 97,5 km. Jadi jarak halte tersebut ke terminal Mojokerto adalah 97,5 km. Bagaimana? Mudah kan ya? Intinya adalah kalian pahami dulu bacaannya, tentukan data-datanya, kemudian cari apa yang ditanyakan, baru kemudian bisa menentukan rumusnya. Oh iya, jangan lupa perbanyak latihan berhitung, mengalihkan, pembagian seperti itu agar mudah saat mengerjakan soalnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.